Nah, maka kemudian jatuhlah tolaknya di pengadilan, maka itu berarti pengukuhan administrasi negara. Mbak Rara, setelah yang tadi saya masih penasaran begitu dia menalak Mbak Rara lewat telepon, kemudian Mbak Rara balik ke rumah atau justru meninggalkan langsung? Saya sempat pulang ke rumah, Mas. Tapi ternyata di rumah saya ada keluarga dari suami saya. Saya pulang ke sana, tapi saya malah disalahkan sama mereka, Mas. Disalahkan karena dengan tidak izin keluar rumah? Penyebab dari perceraian kami, dari suami saya mentalak saya, itu mereka menyalahkan saya semua, Mas. Saya diusir dari rumah saya sendiri, Mas. Kok nggak bisa sih? Ini bener ke rumah, kunci rumahku. Mas Fahri, Mas, buka Mas, Mas. Kamu ngapain lagi ke sini? Ibu, ini kan rumah aku, Bu. Aku mau pulang. Hah? Pulang? Bukannya kamu udah ditalak sama Mas Fahri? Harusnya kamu mikir dong. Ngapain lagi kamu ke sini? Astagfirullahaladzim, Bu. Aku tahu, Bu, aku salah. Aku udah pergi nggak bilang sama Mas Fahri. Tapi kan itu juga karena Mas Fahrinya salah juga, Bu. Dia udah selingkuhin aku, Bu. Kamu tuh jangan nyalain anak saya. Mungkin dia selingkuh itu karena kamu belum becus cari istrinya. Astagfirullahaladzim, Bu. Aku nggak kayak gitu, Bu. Harusnya Ibu percaya sama aku, Bu. Rika, sini kamu. Apaan sih, Bu? Teriak-teriak aja. Ini lagi ngapain kesini? Ya, aku mau pulang lah. Ngapain pulang? Ini rumah aku. Sudah. Sekarang keluarkan barang-barang dia. Ibu, kok Ibu tega sih Sudah, sama diam aku, kamu. Bu? Tuh, ambil barang-barang lo. Mulai sekarang juga kamu angkat kaki dari sini. Pergi dari sini. Bu, buka, Bu. Ibu. Itu dari rumah Mbak Rara sendiri diusir? Insya Allah. Semua barang saya, semua baju-baju saya dilempar keluar. Pak Ustadz, apakah pantas nih keluarga suami Mbak Rara bersikap seperti itu, Pak Ustadz? Iya. Kalau dalam pandangan agama yang tidak dibolehkan melakukan seperti itu. Kalau ada dua keluarga, pasangan suami istri konflik, maka datangkanlah hakim dari keduanya, itu maknanya adalah dari perwakilan keluarga Mbak Rara, dari perwakilan keluarga suami. Masing-masing mendengarkan, menengahi, memediasi. Tapi ini faktanya kan memang sudah terjadi mufaroqah, sudah terpisah, maka tidak lagi dalam posisi menyalahkan satu pihak, tetapi melihat apa sesungguhnya penyebabnya. Lah, mestinya ketika tadi Mbak Rara misalkan diberi ruang untuk memberikan apa itu klarifikasi untuk penjelasan apa sesungguhnya. Ketika saya kira ketika keluarga dan menyaksikan ada salah satu di antara dua pihak pasangan suami istri itu ada yang melakukan perbuatan selingkuh, maka apapun pakai rasional akal sehat maupun dalam pertimbangan agama, maka jelas itu sudah merupakan pelanggaran besar. Maka orang kemudian tidak bisa lagi, oh dia selingkuh karena penyebab Anda begini. Itu kan namanya tidak arif dalam penyelesaian, apalagi sampai Mbak Rara tadi diusir dari keluarga. Ini adalah saya kira bentuk-bentuk yang apa itu bertentangan dengan tuntunan agama yang Anak-anak ikut Mbak Rara? Betul, Mas. Oke, kemudian setelah itu Mbak Rara menjalani hidup sehari-hari dengan apa? Saya kerja, Mas. Kerja? Iya. Terus kemudian apakah bertemu dengan laki-laki lain atau tidak? Belum? Saya tidak ada niat ke situ, Mas. Belum. Setelah di kampung pun saya mendapat kabar, Mas, bahwa rumah saya yang di Jakarta mau disita bank. Saya pun langsung balik lagi ke rumah itu, Mas, dengan tujuan untuk menyelamatkan rumah saya. Dan saya ingin membantu mantan suami saya karena saya kasihan sama dia. Karena ternyata dia sudah menjadi seorang pengangguran, Mas. Dia sudah tidak bekerja. Lalu kemudian rumahnya udah berhasil diambil sama bank? Alhamdulillah, rumahnya sudah
saya bisa selamatkan, Mas, dengan menyicil semua, menutupin semua tunggakan-tunggakan ke bank. Saya tutupin semuanya. Kemudian di situ Mbak Rara sama suami bagaimana hubungannya setelah itu dengan mantan suami? Karena kasihan atau karena saya melihat anak-anak. Bodohnya saya mau diajak rujuk kembali sama suami saya. Pak Ustadz, ya ini apa yang Mbak Rara lakukan demi anak-anaknya, dia mencoba untuk memaafkan suaminya nih Pak Ustadz. Jadi kalau Mbak Rara, jadi tadi Mbak Rara menyebutkan karena kebodohan, sesungguhnya bukan karena kebodohan, Mbak. Seorang istri ketika punya anak, maka seringkali dia melupakan apapun yang sudah terjadi. Itulah salah satu kelebihan dan kebesaran hati seorang wanita. Biasanya wanita itu mudah memberikan maaf pada suaminya dibandingkan suaminya pada istrinya. Ketika dalam kasus seperti ini. Kenapa? Karena seorang istri yang dilihat itu tidak lagi pada suami tadi, tetapi yang dilihat adalah bapaknya, anak-anak, dan kemudian masa depan anak-anaknya. Jadi dalam kaitan ini apa yang dilakukan oleh Mbak Rara tidak salah dalam pandangan agama. Itu juga merupakan hal yang mulia ketika ada kebesaran jiwa, kebesaran hati untuk memaafkan. Yang kedua, dalam pandangan fikih Islam, sesungguhnya rujuk dari suami tadi pada istri atau istri pada itu dibolehkan, karena tadi kan baru tolak pertama. Yang tidak bolehkan itu ketika tolak sudah sampai jatuh pada tolak yang ketiga, maka Mbak Rara dan istrinya tidak boleh Mbak Rara dan suaminya tidak boleh kembali lagi sebelum menikah dengan, misalkan Mbak Rara menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai baru kemudian balik pada suami yang pertama itu baru dibolehkan. Tapi tadi kan kasusnya tidak. Itu namanya talak rujuk. Talak rujuk artinya adalah talaknya jatuh pertama, ketika sudah masa salah atau guru selesai, maka kemudian karena pertimbangan yang tadi disebutkan Mbak Rara, maka dibolehkan rujuk tadi, tidak apa-apa. Lah yang terpenting sekarang kan ini sudah nggak usah disesali, tetapi bagaimana caranya memberikan penyadaran, mendorong, memotivasi kepada suaminya, diajaklah pada pintu-pintu jalan kebaikan supaya bisa memperbaiki diri. Kan kita nggak tahu. Mungkin setelah ini kemudian Allah memberikan hidayah pada suaminya karena melihat pada masa depan anak-anaknya, kemudian akhirnya Allah akan berikan jalan ketika orang mau mengadu dan mendekati pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mbak Rara setelah berhasil rujuk, gimana kehidupan rumah tangganya jadi sehari-hari? Kami memulai semuanya dari nol lagi, Mas. Saya berusaha membantu suami saya dari segi hal ekonomi. Tapi setelah semuanya mulai membaik kembali, suami saya selingkuh lagi, Mas. Ya Allah. Pak Ustadz, ini dua kali nih Pak Ustadz. Ini kan sesungguhnya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kan wujud dari seorang suami yang tidak tahu diri. Yang kedua, ini kan wujud dari suami yang ingkar kepada Allah. Tidak tahu diri artinya apa? Ketika dalam keadaan sudah terpisah, terpuruk, kemudian disita bank dan macam-macamnya, mantan istrinya merasa terpanggil, kemudian rasa iba, kasihan karena bagaimanapun dia adalah bapaknya anak-anaknya, maka menolongnya, kemudian akhirnya mau rujuk, dan ternyata ketika dibantu ekonominya tumbuh, kemudian tidak, itu namanya ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Satu hal Mas Farid, untuk kita semua para pemirsa, ketika seorang suami di dalam posisi yang sudah baik, kemudian melakukan pengkhianatan, yakinlah bahwa hukum keadilan Tuhan akan berlaku pada dia. Tadi kan hukum yang pertama tadi sudah diberikan. Itu sebenarnya DP-nya saja, itu peringatan ringannya saja. Tapi yang kedua, maka yang sekarang ini kita tidak mendoakan, tetapi kalau dia tidak mau bertobat, maka dan kemudian jeritan istrinya dan anak-anaknya tidak didengarkan, maka Allah yang maha mendengar jeritan daripada istri dan anaknya, maka suami yang semacam ini harus berhati-hati gitu. Sekarang mungkin Allah masih beri ruang untuk kembali pada jalannya, tetapi kalau terus-terusan menyakiti, maka keadilan Tuhan akan berlaku pada dia. Lalu kemudian Mbak Rara tetap mempertahankan rumah tangganya? Tidak, Mas. Tidak. Saya meminta cerai. Saya udah nggak kuat. Hati saya sakit, Mas. Hancur. Nah, awal bertemunya dengan suami seperti apa sih pada saat itu? Awal saya memutuskan untuk menikah muda dulu. Karena
waktu itu saya harus tinggal bersama ibu tiri saya. Jadi setelah ibu saya meninggal, ayah saya menikah lagi, Mas. Dan saya tinggal bersama ibu tiri yang jahat. Saya nggak betah, Mas, tinggal di rumah. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menikah muda. Jahatnya seperti apa ibu tiri Mbak Rara? Di depan ayah saya, dia baik sekali, Mas. Tapi di belakang ayah saya, dia selingkuh, Mas. Ya Allah. Saya kasihan sama ayah saya.